Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, memasuki bulan yang baru, bulan April. Kita semuanya masuk dengan semangat yang baru. Yang saya percaya ada satu event juga yang kita bisa lakukan bersama-sama, yaitu Baksos, ya, Komsel sekota. Yang saya berdoa ini boleh menjadi semangat yang baru juga kita untuk menjangkau mereka yang mungkin dulu pernah aktif, dulu waktu sebelum pandemi aktif sekali di Komsel, tapi karena pandemi mungkin karena kena mungkin ya, atau karena kesulitan online. Nah, ini menjadi satu momen di mana kita bisa menjangkau mereka. Untuk apa? Kita memakai kotak sepatu untuk kita memasukkan. Ada 4 kategori barang yang PDF-nya Bapak Ibu kami sudah sharekan melalui sektor masing-masing, ya. Kotak sepatu yang kita punya ini kita bisa pakai untuk kita berbagi kasih kepada anak-anak jalanan, kepada anak-anak juga yang ada dalam asuhan Mercy Ministry, karena mereka punya homeschooling. Sebab itu ada 4 kategori barang. Yang pertama itu alat-alat kesehatan, ya, bisa dimasukkan dalam kotak sepatu, bisa masker, bisa hand sanitizer yang tematik anak, ya, karena memang target kita adalah anak-anak. Tematik anak masukkan ke sini. Lalu mungkin juga ada alat-alat mandi, karena itu kesehatan buat mereka, pasta gigi, lalu sikat gigi, masukkan semuanya di situ, tutup, lalu dibungkus dengan kertas kado, ya, kertas kado, jangan kertas koran. Kalau kertas koran nanti kita tukar kado jadinya, ya. Bungkus dengan kertas kado. Nah, kategori barangnya itu yang pertama alat kesehatan, masker, hand sanitizer bisa, atau alat-alat mandi. Lalu kategori yang kedua, yang B, adalah alat-alat sekolah. Bisa tas, ya, mungkin karena kotaknya kecil ya tasnya kecil-kecil aja, nggak usah yang terlalu gede. Kalau gede juga mungkin digulung gitu, ya. Ada tas, ada pensil, tempat pensil, macam-macam bisa dimasukkan di situ supaya mereka bisa sekolah, penggaris, ya. Lalu kategori yang ketiga adalah mainan. Kita bisa kasih juga mainan sama mereka, ya, mainan yang kalau mainan perlu dikasih kategori ini buat cowok atau cewek, supaya waktu kita kasih kado ini sama mereka, mereka bisa terima dengan baik, ya. Jangan sampai anak cowok dapat boneka, salah sasaran nanti, ya. Nah, kategori yang keempat adalah alat-alat untuk mereka bisa mainan dan baju. Nah, itu yang keempat. Baju bisa dikasih juga. Kalau baju perlu usia berapa, ya kan, kemudian laki atau perempuan, supaya kado ini bisa nyampe kepada mereka dengan tepat. Yang tidak kalah penting adalah nanti kami akan sharekan PDF yang isinya adalah desain dari lembar doa. Jadi Bapak Ibu bisa bungkus dengan kertas kado, lalu nanti di bagian atas nanti ditempel lembar doa, ya, di sana dituliskan doa Bapak Ibu Saudara buat anak-anak yang menerima kado, ya kan? Mungkin bisa ditulis, mungkin kamu tidak bisa tinggal sama papa mama misalnya begitu, ya, tapi Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, semangat ya, pinter sekolah ya, begitu ya, semangat belajar dan seterusnya, supaya mereka waktu baca nggak cuma sekedar seneng karena mereka terima kado, tapi mereka juga merasa diberkati dengan setiap doa yang kita sampaikan buat mereka. Kita akan lakukan ini bersama-sama sepanjang bulan April. Jadi tema ini kami ambil supaya kita mengingat Paskah, yaitu karya penyaliban Yesus di atas kayu salib, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita semuanya. Kita responi itu dengan apa? Kita berbagi kasih buat anak-anak yang membutuhkan, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam keadaan yang kurang baik. Kita boleh berbagi kasih melalui kotak sepatu. Pak, nggak punya kotak sepatu gimana? Ya, boleh pakai kotak, tapi yang ukurannya nggak terlalu jauh beda dengan kotak sepatu, ya. Generally supaya kita nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Pak, kotak mie instan gimana? Terlalu besar, ya. Kalau mie instan terlalu besar, mungkin mie instan bisa dibagi 2, entah itu dipotong atau gimana gitu, ya, supaya tetap didapatkan kotak yang sebesar ini saja untuk kita bisa bagikan sama anak-anak yang ada di homeschooling, maupun juga kita akan keliling. Kalau memang banyak yang kita terima, ini kita akan keliling ke jalan-jalan untuk kita kasihkan. Puji Tuhan ada beberapa satelit yang mulai merespon, mereka mulai menyiapkan, ya. Beberapa GKM juga mulai kontak ke kami secara pribadi untuk mereka boleh tanya, ya. Hubungi kami melalui hotline Rock Surabaya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada info apapun yang dibutuhkan, kontak melalui nomor ini. Nanti akan dicantumkan oleh teman-teman multimedia nomor hotline Rock
Office Surabaya, kami akan layani lebih dalam lagi, atau melalui bapak-bapak sektor, bapak ibu sektor juga akan bisa, supaya bisa langsung di follow up ke kantor, dan kita akan lakukan ini bersama-sama dengan semangat, dengan sukacita, dan kita percaya bulan ini kita lewati dengan kita berbagi kasih bersama-sama, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita berbagi kasih buat orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan masuk dalam pesan yang kita pelajari bersama melalui Kingdom Message, yaitu sharing dari Pak Daniel Yanuar Tanujaya minggu kemarin tentang kasih karunia dan kebenaran. Yang jelas adalah dua-duanya ini mesti jalan bersama-sama. Ibarat roda, itu ada roda sisi kanan dan sisi kiri di mobil ya. Semuanya harus berputar bersama-sama supaya memang kendaraannya maju. Ya, kalau berputar cuma satu sisi nggak bisa. Ya, terjadi adalah muter-muter dan sebagainya. Tapi dua-duanya mesti berputar bersama-sama. Kebenaran dan kasih karunia itu harus berjalan bersama-sama. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah Sang Firman di Yohanes 1 ayat 14. Saya bacakan dulu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini ada lagunya ya, Firman jadi manusia gitu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan sendiri adalah Sang Firman, di mana di dalam Dia ada kasih karunia dan kebenaran yang berlimpah-limpah. Sebab itu kita belajar kasih karunia dan kebenaran harus berjalan bersama-sama, dan kita akan melihat hubungan keduanya seperti apa sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa kasih karunia dinyatakan melalui firman kebenarannya. Karena kita tahu begini, kalau kita melihat sebuah standar yang Tuhan punya, itu standar yang cukup tinggi, bukan cukup tinggi, sangat tinggi untuk menjaga hidup kita dalam kebenaran. Dunia ini bilang begini, kalau kita melakukan dosa, kita berdosa. Melakukan kesalahan, kita berdosa. Melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran, kita berdosa. Standar Tuhan lebih lagi. Kita berpikir saja itu sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Berzina itu kalau kita sudah berpikir saja itu sudah berdosa. Sebab itu kita melihat di sini bahwa kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kasih karunia selalu dinyatakan melalui firman kebenarannya. Sederhana, mengucap syukurlah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersyukur nggak dengan kondisi kita hari ini? Oh Pak, saya baru dapat berkat. Oh Pak, saya baru sembuh dari sakit. Oh Pak, itu sangat mudah untuk kita bersyukur, betul? Tapi Alkitab berkata begini, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Artinya, saudara sedang dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang tertekan, dalam hari-hari yang sulit, saya mau kasih tahu, mengucap syukur itu harus terus mengalir dalam hidup kita. Sesederhana itu. Waktu kita bisa mengucap syukur, Pak susah Pak, gak bisa, masa saya ngalami kayak gini, harus bersyukur. Nah itu dia. Waktu kita mulai belajar untuk mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Sekalipun ini berat, sekalipun ini sulit, tapi Tuhan terima kasih. Saudara bisa lihat gak? Ada campur tangan kasih karunia Tuhan waktu kita melakukan itu. Kasih karunia Tuhan dinyatakan melalui kebenaran firman. Amin. Yang kedua, kasih karunia dan firman kebenarannya itu nggak bisa dipisah. Ya kan? Seperti tadi saya bilang, mobil butuh roda sisi kiri dan sisi kanan. Kalau itu dipisah nggak bisa. Mobil nggak bisa jalan. Dua-duanya harus jalan, bahkan harus berjalan secara seimbang. Makanya ketika kita mengawali pesan ini, Bapak Ibu Saudara kalau lihat di PDF yang saya sharekan, diawali dengan pertanyaan, apa fungsi ekor buat tikus? Fungsi ekor buat tikus salah satunya adalah menjaga keseimbangan, supaya tikus itu bisa bergerak dengan lincahnya. Itu fungsinya ekor, jaga keseimbangan. Keseimbangan penting buat kehidupan kita pun di dalam Tuhan. Kasih karunia dan kebenaran itu harus berjalan seimbang. Karena kalau cuma ada kasih karunia nggak diimbangi dengan kebenaran, yang terjadi adalah kehidupan yang liar,
dalam kemauan kita sendiri. Dan kita akan semakin jauh dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mulai berpikir, toh kan Tuhan ampuni, nggak apa-apa deh, dosa aja. Toh nanti Tuhan berkati, nggak apa-apa deh, dosa aja. Semakin liar kehidupan dan semakin jauh dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu kalau kasih karunia nggak diimbangi dengan kebenaran. Sebaliknya, kalau kebenaran tanpa diimbangi dengan kasih karunia, itu akan membawa kehidupan kita terjebak dalam aturan, dalam hukum, dan itu akan membawa kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Kita mulai mengukur semuanya dengan salah atau benar. Padahal mengukur semuanya salah atau benar itu kayak anak kecil kan? Anak kecil pokoknya dikasih, enggak boleh gitu, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh. Sebaiknya, seharusnya bagi kita orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang terjadi adalah begini, kita melihat sesuatu itu boleh atau tidak boleh bukan dari sebuah larangan, ini dilarang atau tidak, enggak. Tapi dari satu pengertian dalam hati kita bahwa begini, ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Amin. Itu yang harus kita punya. Kasih karunia dan firman kebenarannya nggak bisa dipisah. Semakin kita menyadari bahwa saya mau lakukan ini karena saya mau menyenangkan Tuhan, dua-duanya berjalan seimbang. Saya melakukan apa yang benar bukan karena terpaksa, tapi karena ini wujud saya mau mengasihi Tuhan, wujud saya mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Yang terakhir kita belajar firman kebenaran merupakan firman yang berkuasa oleh kasih karunia-Nya. Ini yang membuat kita sadar betul bahwa keberhasilan, kesuksesan, promosi yang kita alami dalam hidup kita, kesembuhan, itu bukan karena kehebatan kita, enggak. Kita sadar betul bahwa kasih karunia Tuhan yang sedang bekerja melalui kita. Sehingga kita enggak mencuri kemuliaan Tuhan, enggak jadi orang sombong. Tadi malam waktu saya mesbah keluarga dengan anak-anak, tiba-tiba anak saya nyeletuk, "Pak, bener ya Pak, Lucifer itu dulu malaikat?" Waduh, saudara, itu pertanyaan dari seorang anak kecil usia 4 tahun, bukan usia 4 tahun, dia kelas 4 SD. Anak saya yang pertama tiba-tiba nanya, "Pak, Lucifer itu dulu malaikat ya Pak?" Waduh, itu kan. Lalu saya bilang, ya, dia malaikat, cuman dia jatuh gara-gara apa? Dia sombong. Hati-hati dengan kesombongan, saudara. Kesombongan itu rasanya kayak membuat kita nggak butuh orang lain. Bahkan sombong itu membuat kita ngerasa nggak butuh Tuhan, karena kita sudah terlalu hebat. Hati-hati dengan kesombongan. Sebab itu, firman kebenaran merupakan firman yang berkuasa oleh kasih karunia-Nya. Jangan jadi orang sombong, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Setiap hal yang kita dapatkan itu, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Respon pertama yang ketika kita menerima pujian, ketika kita menerima kesuksesan, ketika kita menerima keberhasilan, ketika kita menerima promosi, saya mau kasih tahu, respon pertama yang keluar dari mulut kita adalah puji Tuhan. Amin. Itu yang kita belajar hari ini, dan tanda kasih karunia Tuhan itu bekerja aktif dalam kehidupan kita adalah waktu kita semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebab itu jangan pernah jalani hari-hari kita tanpa kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, baca firman Tuhan bukan tentang program, tapi itu sebuah kebutuhan. Karena kita mau terus hidup di dalam Tuhan, karena kita mau kasih karunia dan kebenaran itu berjalan secara seimbang dalam kehidupan setiap kita. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya dan membawa Komsel Rock Surabaya boleh berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan dalam kebenaran yang dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kasih karunia-Mu memampukan kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk bulan ini Tuhan, bulan yang penuh kasih di mana Engkau menyatakan kami memperingati bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, kami mau meresponinya dengan kami juga mau berbagi kasih. Berkati Tuhan, ini bukan cuma sebuah program, tapi ini sebuah pergerakan hati kami untuk kami mau berbagi kasih dengan saudara-saudara kami yang lain, dengan anak-anak yang mereka memerlukan bantuan, memerlukan dukungan.
kami mau berikan Tuhan dengan sukacita. Bahkan setiap doa yang kami tulis Tuhan itu doa yang tulus, doa yang sungguh-sungguh akan memberkati setiap anak-anak yang menerima berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap komsel, berkati setiap gembala komsel, gembala sektor, bahkan gembala wilayah di Rock Surabaya. Kami percaya semuanya dalam berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.